Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini Bulis akan menyampaikan materi tentang eksplanasi kelas 11 semester 1 yang diajarkan Bu Feliso. Materi bahasa Indonesia tentang eksplanasi yakni sebagai berikut. Apa yang kita pelajari hari ini? Definisi teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, contoh dan struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Apakah kamu pernah mencermati suatu peristiwa di lingkunganmu atau melihat fenomena alam? Contoh, di samping ada kejadian banjir. Ini adalah contoh tentang fenomena eksplanasi tentang banjir. Itu merupakan kejadian sebab akibat. Jadi maksud pada contoh materi eksplanasi. Adanya banjir itu tentu ada sebab-sebabnya. Misalkan adanya pohon-pohonan yang banyak yang ditebang atau gundul, atau misalkan hutan yang gundul akan mengakibatkan banjir. Jadi adanya kurangnya suatu tanaman dan pepohonan yang tumbang maka akan mengakibatkan banjir. Berikutnya yang di slide di bawahnya ini adalah tentang vaksin. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 dengan divaksin dengan harapan masyarakat atau negara Indonesia jarang yang terkena COVID-19 karena sudah banyak yang meninggal karena terkena COVID-19. Dengan harapan adanya vaksin ini adalah untuk menghindari masyarakat dan negara, pemerintah mengharapkan rakyat Indonesia ini tidak terkena COVID-19 dan untuk mengurangi angka kematian di Indonesia. Berikutnya, kejadian yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati dan rasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi kejadian seperti itu. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi. Berikut anak-anak, teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau penjelasan atau isi, dan interpretasi atau penutup. Definisi teks eksplanasi menurut Mahsum 2013 halaman 189 sebagai berikut. Fungsi teks eksplanasi menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa terjadinya, misalkan fenomena banjir, tsunami, dan lain-lain. Itu adalah teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, nyata dan benar-benar terjadi. Memiliki atau menggunakan sekuen marker seperti pertama, kedua, ketiga, sebagainya, bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir.
Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaan. Kedua, sebab akibat. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau secara kronologis atau secara runtut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Yang keempat, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian contoh teks eksplanasi bisa Anda baca di buku. Jadi di buku paket itu ada sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul tentang demonstrasi massa. Jadi di situ setelah kamu membaca, tentunya bisa memahami dan bisa mengidentifikasi atau mencari apa sebabnya terjadi demonstrasi massa. Dengan adanya demonstrasi massa itu pasti ada suatu sebab akibatnya rakyat itu mengadakan demonstrasi gitu. Nah, lebih jelasnya kalian semua bisa membaca di buku paket, dicermati, dipahami, kemudian bisa menentukan mana yang termasuk teks eksplanasi di paragraf berapa. Secara keseluruhan itu adalah masuk pada contoh teks eksplanasi. Namun ada yang lebih spesifik atau efisien di dalam paragraf tersebut. Tentunya kamu harus mengidentifikasi untuk menunjukkan mana yang termasuk teks eksplanasi. Anak-anak yang saya banggakan, apakah kamu sudah jelas dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Kalau sudah jelas, Bu Lis akan melanjutkan. Berikutnya, setelah kamu tadi membaca materi di buku paket tentang demonstrasi massa, tentunya kamu bisa mengidentifikasi pertama adalah tentang identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah penyebab demonstrasi dan anarkisme. Tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. B. Proses kejadian. Rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menyulut reaksi para mahasiswa, mereka memprotes dan meminta saat bupati mencabut kembali pernyataan demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan bahwa peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkat akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Yang C, ulasan. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa di golongan intelektual. Lanjut, D. Simpulan. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu
dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Anak-anak, bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Tentunya setelah saya sampaikan beberapa materi tadi, kamu bisa lebih paham tentang materi eksplanasi. Kemudian boleh selanjutkan tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi sebagai berikut. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, non-human partisipan. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material, verba rasional, kata kerja aktif, dan lain-lain. Menggunakan konjungsi atau tanda penghubung waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan anak-anak lanjut ya. Jadi tentang tadi menggunakan konjungsi atau tanda penghubung waktu dan kausal, contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada yang ditanyakan apa yang telah saya sampaikan? Mulai pertama sampai materi ini, sebelum saya menyampaikan materi langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang mau bertanya saya persilakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Pertama, tentukan tema. Dengan menentukan tema, kamu akan memulai langkah awal dalam membuat teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. Membuat dan menyusun kerangka teks eksplanasi menanggung topik teks explanation language. Kerangka bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jika kamu ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, tentu langkah awal yang kamu lakukan adalah menjelaskan pengertian, sebab terjadinya gempa, hingga dampak terjadinya gempa. Hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. Mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah menyusun kerangka, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kamu boleh mencari atau mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber untuk teks eksplanasi. Dari sumber buku atau dari browsing internet dan lain sebagainya. Kemudian susun sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta-fakta, dan interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Anak-anak, berikutnya adalah pengumuman-pengumuman dari saya. Mohon untuk dibaca dan dicermati secara maksimal. Masing-masing di atas dirangkum di buku masing-masing. Ya, karena ini sudah tidak masa pandemi, saya minta rangkuman materi di buku itu ditulis yang rapi, yang bagus, kemudian nanti dikumpulkan di meja tulis. Secara kolektif akan saya koreksi, akan saya nilai. Begitu nggih? Kalau dulu saat masa pandemi itu kamu harus memfoto rangkuman materi, kemudian mengunggah atau mengupload
atau mengirim foto rangkuman materi kalian di Google Classroom atau bagian tugas kelas. Karena ini sudah tatap muka 100%, jadi kamu kerjakan sekarang juga di kelas harus selesai sampai jam saya selesai dan dikumpulkan. Tidak ada waktu perpanjangan. Jadi semua harus selesai pada saat jam saya habis. Tugas dikumpulkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wes yuk ngono